Dari sini kalau kita lihat basis daripada NU itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya, di mana mayoritas adalah warga Nahdliyin secara umum gitu ya. Kalau kita lihat di sini Pak Mahfud sendiri sebetulnya adalah berlatar belakang NU dan ada di Jawa Timur. Kemudian Cak Imin juga NU juga di Jawa Timur. Artinya kalau kita lihat preferensi warga NU mengarah ke dua tokoh ini. Dari awal kita kan punya komitmen lah, dan tidak hanya semangat saja, tapi kita punya komitmen bahwa insya Allah Ganjar Mahfud ini satu putaran. Jadi kita terus upayakan. Ini masih ada 100 hari ke depan. Jadi tadi satu hal yang saya pikir menjadi oase bagi kami, informasi lah penting bagi kami, catatan penting. Walaupun ini adalah survei, tapi ini akan menjadi gambaran awal untuk nanti kita terus melangkah ke depan seperti apa. Jadi ketika misalnya warga Nahdliyin ini luar biasa, ya mudah-mudahan tetap punya komitmen yang sama dengan Ganjar Mahfud seperti itu. Apalagi Prof Mahfud itu kan sangat Nahdliyin, bahkan Gus Durian seperti itu. Jadi beliau juga akan sangat dekat sekali dengan bukan sangat dekat, bahkan inherent lah, melekat betul dengan kaum Nahdliyin seperti itu. Tentunya kalau itu dilakukan lagi saat ini, itu pasti juga akan ada perubahan besar. Kenapa demikian? Karena ketika Pak Mahfud itu dinyatakan menjadi calon wakil presidennya Mas Ganjar, itu langsung tokoh-tokoh Madura mau dari partai apapun langsung menyatakan kita dukung Ganjar Mahfud 100%. Kenapa? Karena baru pertama kalinya seorang tokoh dari Madura akan menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Deklarasi dukungan relawan Garuda, Ganjar Mahfud tokoh terbaik. Ratusan aktivis mahasiswa dan alumni dari kelompok Cipayung yang tergabung dalam relawan Garuda mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Deklarasi dukungan ini diikrarkan relawan Garuda di salah satu kafe di kawasan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 1 November 2023. Koordinator Nasional Relawan Garuda, Dickson Siringoringo, mengatakan deklarasi relawan Garuda ini sengaja diawali dari Yogyakarta. Setelah dari Yogyakarta, nantinya akan dibentuk kepengurusan relawan Garuda di 37 provinsi lainnya. Dickson mengatakan Yogyakarta sengaja dipilih untuk deklarasi pertama karena relawan Garuda ini ingin menyampaikan pesan khusus kepada tokoh-tokoh yang akan maju dalam Pilpres 2024, yaitu tentang moralitas dan etika politik. Kita sudah diskusi lama tentang relawan ini. Awal-awal kami masih bicara tentang dukungan kepada Ganjar, tapi kita tidak mau bentuk relawan karena sudah banyak relawan yang juga deklarasi. Tetapi tiba-tiba ada tsunami politik lewat operasi politik yang ada di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya kita tersentak, kata Dickson. Akhirnya kita putuskan untuk bicara ke publik, bicara tentang moralitas politik, bicara etika politik dan sebagainya. Kita mau menyampaikan itu, mengingatkan itu dari Yogyakarta, sebab Yogyakarta kota budaya. Jadi tepat kita bicara soal moralitas dan etika politik ini dari Yogyakarta, Ibu Dickson. Terkait tentang moralitas dan etika politik ini, Dickson menilai pasangan Ganjar dan Mahfud merupakan tokoh-tokoh yang menjunjung tinggi tentang kedua hal itu. Rekam jejak Ganjar dan Mahfud, sambung Dickson, telah membuktikan itu. Dickson membeberkan putusan untuk memilih Ganjar dan Mahfud untuk diusung di Pilpres 2024 karena relawan Garuda menilai keduanya adalah tokoh yang bisa dipercaya untuk melanjutkan masa depan Indonesia. Kami mendukung Ganjar dan Mahfud karena itu pilihan yang paling waras untuk mempercayakan bagaimana masa depan politik Indonesia agar diurus oleh orang yang baik, kredibel, dan kompeten. Kita tidak ragu kepada dua figur itu tutur Dickson. Tidak ada alasan lain untuk tidak mendukung Ganjar Mahfud karena dari segi latar belakang, pengalaman, rekam jejak, kompetensi, saya kira pilihan terbaik ya pasangan Ganjar Mahfud. Saya tidak menemukan ada alasan lain untuk tidak mengatakan mereka adalah yang terbaik dibanding dua pasangan lainnya.
Terkait arah kerja relawan Garuda, Dickson menyebut ada 3 tugas yang akan dilakukan untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud pada Pilpres. Tugas pertama adalah relawan Garuda akan mensosialisasikan serta menjelaskan alasan rasional kepada publik kenapa Ganjar Mahfud harus dipilih pada Pilpres 2024. Tugas kedua Sabung Dickson adalah menggalang dukungan untuk memaksimalkan perolehan suara Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Dickson menyebut relawan Garuda akan bekerja keras untuk menjadikan Ganjar dan Mahfud sebagai capres dan cawapres dengan perolehan suara terbanyak di Pilpres. Yang ketiga adalah menjelaskan kepada publik dan pemilih termasuk juga generasi milenial dan generasi Z. Kita berharap generasi milenial dan Gen Z tidak salah mengambil pilihan. Sebab kita kadang-kadang terpaku pada medsos tapi tidak mendalami substansi di medsos, ucap Dickson. Kadang yang kita lihat itu hanya permukaannya, jadi kita bisa dengan mudah dipengaruhi medsos untuk memilih A, B, atau C. Kita berharap dengan mengkampanyekan Ganjar dan Mahfud secara baik, bisa membuat generasi milenial dan generasi Z memilih capres dan cawapres yang baik. Pilihan terbaik ini yang ada pada Ganjar dan Mahfud, tutup Dickson.